Halo pendengar sekalian, kita sekarang bertemu kembali di dalam beberapa video saya yang terakhir mengenai bagaimana menafsirkan Alkitab. Hari ini kita akan membicarakan mengenai hal yang mendasar yang kita pelajari sebagai kesimpulan di dalam memahami menafsirkan Alkitab. Nah, hal pertama yang ingin saya diskusikan adalah mengenai siapakah itu penafsir Alkitab. Nah, jadi setelah kita mempelajari sekian banyak jenis teknik dalam menafsirkan Alkitab, mulai dari kita mempelajari mengenai genre, jenis sastra, lalu juga kita sudah mempelajari mengenai berbagai metode, dan juga secara mendetail kita sudah memikirkan beberapa metode yang bisa kita gunakan di dalam menafsir Alkitab. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan yang mendasar, siapakah penafsir Alkitab itu? Nah, maka kita kembali kepada sebuah pemikiran yang sudah dicetuskan oleh bapak-bapak reformasi, bahwa sesungguhnya pembaca Alkitab adalah semua orang percaya. Nah, jadi kita dari sini kita bisa belajar sesuatu yang penting, bahwa jikalau membaca Alkitab adalah selalu sama dengan menafsir Alkitab, nah maka siapakah penafsir Alkitab? Penafsir Alkitab adalah semua orang Kristen ataupun semua orang yang membaca Alkitab. Nah, jadi kita harus memahami dengan jelas bahwa ketika seseorang membaca, dia pasti menafsir. Tidak ada seorang pun yang membaca tanpa menafsir, apalagi ketika kita membaca kitab suci. Kitab suci yang ditulis bukan tidak di zaman kita, tetapi ditulis ketika di zaman 2000 atau 2000 tahun yang lalu, ataupun lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika orang-orang penulis Alkitab hidup yang berbeda zaman dengan kita pasti melakukan sebuah proses yang namanya menafsir, proses yang namanya mencoba mengerti. Misalnya saja waktu kita membaca bagian Alkitab, misalnya saja kita membaca mengenai apa yang Yohanes Pembaptis lakukan di Sungai Yordan. Misalnya di sana dia berseru, dia menyerukan pertobatan kepada salah satunya adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, waktu kita mendengar ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kita pasti menafsir siapakah orang-orang ini. Nah, jadi waktu kita membaca dan mencoba mengerti apa yang kita baca, sudah otomatis maka kita melakukan yang namanya sebuah penafsiran. Nah, jadi siapakah penafsir Alkitab? Penafsir Alkitab adalah semua orang yang membaca Alkitab. Nah, jikalau para reformator kita mengatakan bahwa semua orang dapat membaca Alkitab, semua orang dapat menafsir Alkitab, apakah itu berarti bahwa semua orang yang membaca kitab suci, menafsir kitab suci, maka apa yang dia baca, yang dia tafsirkan pasti benar? Karena kita percaya bahwa semua orang berhak melakukan hal tersebut. Nah, maka untuk mengerti pertanyaan atau persoalan ini, kita kembali kepada substansi daripada membaca dan memahami dan menafsir kitab suci. Nah, jadi pada dasarnya kenapa para bapak gereja, bapak reformator mengatakan bahwa semua orang pada dasarnya dapat membaca Alkitab dan menafsir Alkitab? Alasannya adalah sebab Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang percaya Roh Kudus, dan Roh Kudus salah satunya berkarya di dalam mengaruniakan iluminasi. Nah, iluminasi ini adalah karya Roh Kudus, di mana dia menerangi hati dan pikiran orang percaya sehingga dia bisa memahami apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada umat Tuhan melalui kitab suci. Nah, jadi karya iluminasi Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya pada dasarnya membuat orang percaya mampu memahami kitab suci. Hanya persoalannya adalah kita tidak dapat memungkiri bahwa dalam Alkitab ada bagian-bagian tertentu yang jelas, sesuatu yang tidak perlu terlalu banyak ditafsir karena message dan pesannya jelas. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak mudah untuk kita pahami karena bagian-bagian tersebut disampaikan dalam konteks dan budaya yang mungkin kita tidak pahami. Nah, itulah sebabnya maka ketika kita membaca Alkitab, dan bagian Alkitab yang kita baca adalah bagian yang utama, kardinal, yang penting, dan biasanya hal tersebut dibicarakan dengan cukup jelas. Hal tersebut biasanya jelas untuk semua orang. Misalnya saja perkataan yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup yang kekal.
Nah, ini jelas sekali tidak perlu membutuhkan pengetahuan yang begitu mendalam terhadap kitab suci untuk mengerti bahwa Tuhan menjanjikan adanya hidup yang berbeda dengan di dunia ini, hidup yang kekal, hidup yang bersifat surgawi kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, tetapi kita harus menyadari bahwa dalam Alkitab ada begitu banyak teks yang tidak mudah untuk kita pahami, oleh karena itu disampaikan dalam konteks dan budaya tertentu. Misalnya saja, waktu kita membaca dalam tulisan Perjanjian Baru, kita membaca sebuah perkataan, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, perkataan seperti ini tentu lebih sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena kita membutuhkan sebuah studi lebih lanjut mengenai misalnya saja apa yang dimaksudkan atau pengertian apa yang ada di balik pada istilah anak manusia. Demikian juga dengan hari Sabat, sehingga waktu kita mencoba mengerti perkataan yang pendek ini, kita tidak bisa mengertinya tanpa kita mempelajari lebih mendalam dengan menggunakan sebuah metode yang disebut dengan ilmu latar belakang Perjanjian Baru ataupun latar belakang sejarah abad pertama Masehi. Dan itulah sebabnya maka walaupun semua orang dapat membaca Alkitab, mengerti Alkitab, nah itu menunjuk kepada bagian-bagian Alkitab yang bersifat prinsipil, yang jelas, yang dinyatakan secara tertulis tanpa perlu kita memiliki pemahaman khusus untuk memahaminya. Tetapi dalam banyak hal Alkitab sekali lagi dituliskan dalam konteks budaya yang berbeda dengan kita. Itulah sebabnya maka untuk membaca Alkitab, mengerti kitab suci, kita membutuhkan sebuah studi lebih lanjut. Nah, itulah sebabnya maka kita membutuhkan yang namanya belajar hermeneutik, belajar ilmu tafsir. Karena di dalam ilmu tafsir inilah kita kemudian belajar sesuatu yang penting. Apakah itu bahwa Alkitab itu ditulis baik adalah firman Allah, artinya pesannya bersifat mutlak untuk sepanjang zaman, tapi ditulis di dalam bahasa manusia dalam satu konteks sejarah tertentu. Nah, itulah sebabnya maka setiap orang yang membaca kitab suci, dia sudah pasti menafsirkan kitab suci. Dan kalau orang Kristen ingin membaca kitab suci secara keseluruhan dengan baik, maka orang Kristen perlu belajar yang namanya hermeneutik dasar. Setidaknya perlu belajar bagaimana membaca teks Alkitab sesuai dengan konteks yang ada pada teks tersebut. Nah, itulah hal yang kita bisa pelajari, yang kita bisa pikirkan, kita diskusikan dalam pertemuan dalam video terakhir, beberapa video terakhir di dalam pelajaran menginterpretasi kitab suci. Tuhan memberkati.